Halo sobat nih, weekend nih, Magic Emperor. Langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mendapatkan pil haram milik Kekaisaran Tianyu. Ivan pun melakukan penerobosan di mana mata Dajjalnya pun aktif. Dalam arti mata Dajjalnya naik level ke tingkat 2. Dan ketika ia pergi meninggalkan gua tempat ia melakukan penerobosan dan juga mendapatkan pil haram, Doi pun kembali bertemu dengan gadis coklat yang sebelumnya menemani dirinya. Melihat Ivan tidak kooperatif dan tidak mau memberikan esensi yang ada di dalam gua itu, membuat gadis coklat itu pun kesal dan ingin segera menghajar Ivan menggunakan para binatang roh yang ia panggil. Waduh, binatang roh apa Pokemon nih? Melihat gadis itu membawa 3 ekor Pokemon di tingkat rendah, membuat Ivan pun tersenyum dan juga berujar, walah walah walah, ternyata kau memang gadis yang cukup menarik. Kau memiliki 3 ekor hewan roh di usia muda dan itu benar-benar luar biasa. Mendengar itu, hahaha, gadis coklat itu pun berujar, takutlah kau kepada diriku, dasar bocah. Hei, gadis berboba coklat, asal kau tahu, apakah kau lupa kalau binatang roh tingkat 6 saja takluk kepada diriku? Binatang roh tingkat 6 saja like a cat, tapi kau malah memanggil binatang roh tingkat 3 dan juga tingkat 4. Ini sungguh konyol. Hei, diamlah kau bocah, berhentilah membual. Siapa yang tahu, mungkin saja kau melakukan suatu trik untuk dapat menipu ular itu. Tapi kupikir-pikir itu memang mirip dengan metode yang aku gunakan, yang dapat mengendalikan binatang roh, yang dapat mengendalikan dan juga menyerang primordial mereka. Tapi asal kau tahu, binatang roh yang kumiliki ini telah menjalin kontrak dengan diriku, yang membuat diriku dapat berkomunikasi dengan mereka. Hanya akulah yang dapat memberikan perintah kepada hewan rohku ini. Dan kau ingin menaklukkan mereka? Hahaha, itu sama sekali tidak mungkin, dasar bocah. Hei, mendengar itu, di sini Ivan pun hanya tersenyum saja dan berujar, siapa yang tahu kalau belum dicoba? Kimbe, kalian bertiga serang bocah itu, ujar gadis coklat itu, yang membuat kini para Pokemon itu pun melesat ke arah Ivan dengan sangat cepat. Namun melihat para Pokemon itu datang ke arah dirinya, di sini Ivan pun santuy-santuy aja dan ia juga tersenyum. Namun begitu mereka mendekat, Ivan pun membuka mata api biru miliknya, yang membuat para Pokemon itu pun langsung tersentak. Dan itu juga cukup mengejutkan si gadis coklat itu tentang apa yang terjadi. Kenapa para Pokemon itu terdiam? Dan malah kini para Pokemon itu pun melesat dengan sangat cepat kembali ke arah dirinya. Bukan cuma berlari ke arah dirinya, ternyata para Pokemon itu langsung melesat menjauh. Menjauh sejauh mungkin, alias kabur. Melihat itu semua, membuat gadis coklat itu pun tambah bingung tentang apa yang terjadi. Kenapa? Woi, kenapa? Jangan lari, ujar gadis coklat itu. Dan lagi-lagi gadis coklat itu pun cukup tersentak ketika Ivan berujar, tampaknya tidak semua berjalan dengan baik. Tidak semua sesuai berjalan dengan apa yang kau rencanakan, iya kan? Dan seharusnya kau juga tahu ketakutan yang dirasakan oleh 3 Pokemonmu itu. Seharusnya sebagai master yang memiliki kontrak dengan dirinya, seharusnya kau tahu ketakutan itu, ujar Ivan yang tepat di sebelah telinga gadis coklat itu, yang membuat gadis coklat itu pun gemetar ketakutan. Karena ia merasakan iblis yang sangat jahat, yang super duper jahat adalah sosok asli dari bocah yang ada di hadapannya ini. Dengan tubuh yang gemetar dan juga ketakutan, gadis coklat itu pun juga berujar dan ia terbata-bata. Kau siapa? Kau siapa sebenarnya? Sembari membalikkan badannya, Ivan pun berujar, Aku yang di masa depan akan menguasai dunia ini. Hahaha, ujar Ivan sembari terbang meninggalkan gadis coklat itu. Tidak mungkin. Di Tianyu bagaimana bisa ada pria yang mengerikan seperti itu? Dengan tubuh yang gemetar ketakutan, di sini gadis coklat itu pun dihampiri oleh 2 orang master yang ada di belakangnya. Hei, Lian Air, apa yang terjadi dengan dirimu? Nona, apakah kau baik-baik saja? Ujar 2 orang master yang datang, yang ada di belakang gadis coklat itu. Dengan rasa takut yang sangat luar biasa, ditambah tubuh yang gemetar ketakutan, gadis itu pun juga berujar, Kakak, kalian, Tianyu bukanlah tempat yang dapat kita taklukkan. Kita harus segera pergi, ujar gadis itu sebelum ia pingsan. Apa yang terjadi? Nona, apa yang terjadi? Sial, apa yang dimaksudnya? Tanya orang itu kepada rekannya.
Dan pada malam harinya, di dalam suatu gua, di hadapan api unggun, Tuan Muda, Nona terlihat sangat ketakutan, tapi kurasa ia tidak apa-apa. Tolong Anda tidak perlu khawatir. Apa? Ketakutan? Bagaimana mungkin? Aku tahu sikap dari adikku ini, karena sejak lama, sejak ia kecil, ia terus berlatih dengan binatang roh. Dan ia adalah gadis yang sangat pemberani. Lantas kenapa? Lantas apa yang membuat gadis itu sampai ketakutan seperti ini? Ujar si codet ini. Mereka semua pun masih bingung tentang apa yang terjadi kepada nona muda mereka. Tuan, maafkan aku tidak tahu apa yang terjadi, ujar Pak Tua yang ada di depannya ini. Ya tidak apa-apa, lupakan saja, sambut dari orang ini. Namun tak lama setelahnya, kini gadis coklat itu pun tersadar dari pingsannya. Melihat adiknya tersadar membuat si codet itu pun berujar, Lian Ir, akhirnya kau bangun juga. Lantas apa yang terjadi kepada dirimu? Selama ini kakak tidak pernah khawatir dengan dirimu, karena kakak tahu kau sungguh luar biasa dengan kemampuanmu yang sekarang. Menaklukkan binatang roh bukanlah hal yang sulit untuk dirimu. Tapi kenapa kau tiba-tiba saja pingsan dan ketakutan, dan itu cukup membuatku khawatir. Dengan masih tubuh yang gemetar ketakutan, gadis coklat itu pun berujar, kakak, mari kita akhiri ini semua. Mari kita berhenti untuk menaklukkan Tian Yu. Ada musuh alami kita di sini. Jika kita mengirimkan pasukan dengan gegabah, itu hanya akan mendapatkan masalah, hanya akan mendapatkan kegagalan, dan keluarga kita juga akan berakhir, kak, ujar gadis itu. Melihat adiknya seperti ini membuat si codet ini berujar, Lian Ir, sebelumnya apa yang terjadi kepada dirimu? Tanya orang ini. Setelah menceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang telah dialami oleh si gadis ini, membuat si codet ini pun cukup terkejut. Apa? Ada seorang bocah di Tian Yu yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menaklukkan makhluk roh. Apa? Ini gila. Tian Yu ini benar-benar menyembunyikan sosok monster. Itu tidak boleh diremehkan. Sial. Awalnya adikku ini dikenal karena memiliki keterampilan dalam pengendalian binatang roh. Dan juga pasukan binatang roh kita juga tidak terkalahkan. Bahkan dewa perang mereka, yaitu Martial Dugu saja tidak berani melawan kita. Tapi dengan adanya bocah itu, jika ada orang yang seperti itu di Tian Yu, yang dapat menaklukkan binatang roh, bahkan membuat binatang roh ketakutan, bukankah artinya pasukan binatang roh kita akan segera runtuh? Sial, ujar si codet ini dengan bingungnya. Tuan Muda, silakan ambil keputusan. Aku siap untuk pergi menyingkirkan bocah yang berbahaya itu, ujar si jenggot putih ini. Tidak. Saat ini Tian Yu sedang mengadakan event pertarungan 100 aliran, dan kita akan mengambil kesempatan ini untuk mengamatinya saja terlebih dahulu tentang area teleportasi militer milik mereka. Karena itu kita tidak boleh muncul untuk sementara waktu. Jika mereka, yaitu Kekaisaran Tian Yu, menyadari ada pergerakan dari kita, maka rencana kita akan gagal, ujar si codet ini. Tapi kak, apakah kau yakin masih ingin melanjutkan rencana ini? Tapi bagaimana dengan bocah yang baru saja kukatakan itu? Tanya gadis coklat ini. Ya, oleh sebab itu kita harus melanjutkan rencana kita. Jika kita gagal dalam menaklukkan kekaisaran ini, maka di masa depan, di medan perang yang sesungguhnya, kita akan kalah dalam peperangan melawan Tian Yu, dan kita mungkin saja tidak dapat memiliki kesempatan untuk menang lagi. Sepertinya ini orang-orang coklat nih bukan dari kekaisaran Tian Yu nih. Ada pihak kerajaan lain nih, kayaknya ngajak perang. Oke, kita lanjut dulu yuk. Padahal di Tian Yu lagi sibuk perang saudara. Waduh. Kini gadis coklat itu pun kembali berujar, kak, apakah kau yakin orang itu dapat mengendalikan binatang roh? Apakah kita benar-benar bisa menaklukkan Tian Yu? Hehehe, kau tidak perlu khawatir, karena tidak ada mata-mata yang lebih hebat yang dapat diandalkan di Tian Yu daripada orang itu. Akan ada perang antar kerajaan ini nampaknya nih. Oke, lanjut. Sedangkan di sisi lain, saat ini Ivan pun yang terus terbang dalam mencari keluarga Luo. Doi pun ternotis ketika ia mencium bau darah segar. Dan ketika Ivan melihat ke bawah, banyak sekali sisa-sisa mayat-mayat. Mayat para kultivator yang dimana luka yang ada di tubuh orang-orang itu bukanlah luka akibat dari serangan binatang roh. Yang artinya Ivan menyimpulkan seharusnya ada pertarungan antar keluarga di dekat sini. Ketika Ivan melihat dengan menggunakan mata apinya, Ivan pun melihat dari jauh. Wow, ini adalah kelompok Yunhai dan juga Ning. Lantas siapa yang dapat memaksa mereka sampai harus bertahan di dalam lembah? Setelah melihat lebih detail, ternyata Ivan pun berujar, sepertinya si pincang itu benar-benar berani-beraninya mengganggu keluargaku lagi. Kau benar-benar cari mati.
Sedangkan di tempat lain, woi, dengarkan aku hanya berurusan dengan keluarga Luo. Aku ingin balas dendam dan aku tidak memiliki waktu untuk meladeni kalian semua. Kalau kalian semua ini paham, cepatlah nyah kalian dari sini, ujar si naga buntung ini. Ya, naga buntung, karena kakinya udah dicabut satu oleh Ivan. Doi pun juga berujar kalau mereka tidak mau menyingkir, maka mereka semua akan mati. Mendengar ultimatum itu, di sini Yunhai pun juga berujar, kita hanya kebetulan bertemu di tempat ini. Lantas kalian tidak perlu melibatkan diri kalian. Oi pincang, asal kau tahu, takdir kami bersama keluarga Luo dan kami tidak takut denganmu. Ujar Ning membakar semangat. Bukannya semangat yang ada, mereka semua malah takut mendengar ucapan dari bocah Ning ini. Mendengar provokasi dari bocah Ning membuat si kampret ini kesal. Ning, terima kasih, ujar dari Yunhai. Ya, kenapa kau harus berterima kasih? Kalau tidak ada kakak Zhao, akulah yang akan melindungimu. Dan aku akan memastikan keselamatanmu, ujar dari Ning ini. Yang membuat kedua kakaknya pun bingung tentang apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan oleh adik perempuannya ini. Mengingat kekuatan para penjaga Yunhai aja lebih kuat daripada mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ning, di sini Yunhai pun hanya dapat berujar, aku senang kau memiliki niat baik Ning, tapi bukankah saat ini seharusnya aku yang melindungimu? Hei, mendengar itu Ning pun malah berujar, hei, kau tidak perlu melindungi diriku, karena aku percaya ketika aku berada di dalam bahaya, kakak Zofan pasti akan segera datang menyelamatkan kita, ujar gadis itu dengan cerianya. Sedangkan untuk Yunhai, Doi pun tahu kalau dirinya tidak bisa terus bergantung kepada Ivan. Doi pun juga berujar di dalam hatinya, Ning, sepertinya kau ini terlalu naif. Sedangkan di pihak bocah Lin, tuan muda, kita telah siap. Cih, memang kampret. Baiklah, bantai mereka semua, ujar bocah Lin ini membakar semangat para pasukannya. Mendengar itu, di sini sempat membuat jantung pasukan dari Yunhai ini berdetak. Begitu juga dengan Ning, karena emang tepat di hadapan mereka. Saat ini orang-orang dari keluarga Hutan Harpi bergerak ke arah mereka, bergerak yang akan segera membunuh mereka semua. Lantas melihat pergerakan itu, di sini Yunhai pun berpikir, apa? Mereka menyerang secara langsung, siap. Situasi ini sungguh tidak menguntungkan. Bukan cuma kalah jumlah, tapi secara kekuatan kami juga kalah. Sial. Lantas hanya ada satu hal yang dapat mengatasi ini semua. Dengan cara inilah, seharusnya kami dapat memiliki peluang untuk selamat. Dengan pengalamannya selama 5 tahun berada di bawah kendali dari Marshal Dugu, di sini Yunhai pun berujar, semuanya. Karena saat ini, di tempat ini, ada orang-orang tersayang yang ingin kalian lindungi. Karena itu, walaupun jumlah mereka sangat banyak, lebih banyak daripada kita, tapi kalian jangan takut, aku memiliki ide. Dan untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang tersayang, untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin kalian lindungi, kita akan menempatkan mereka di tengah-tengah. Selama kita membentuk formasi lingkaran pelindung, dan ini akan memecah formasi dari musuh. Tapi asal kalian semua tahu, formasi ini juga memiliki potensi yang cukup berbahaya. Kalau kita akan kehilangan nyawa, tapi formasi inilah yang memiliki potensi yang lebih tinggi untuk dapat melindungi beberapa orang. Maka dari itu, kita akan menggunakan formasi bertahan ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yunhai, kini malah membuat perpecahan di dalam kelompok mereka, di mana mereka pun harus memilih orang-orang yang harus mereka lindungi dengan nyawa sebagai taruhannya. Dan itu pun disadari oleh Yunhai. Tapi formasi inilah yang paling memungkinkan untuk dapat bertahan. Tapi di sisi lain, di sini Ning pun juga berujar, Yunhai, cepatlah kau masuk ke dalam posisi tengah. Aku akan melindungi dirimu. Hei, mendengar itu, Yunhai pun malah berujar, aku senang dengan niat baikmu. Tapi aku adalah pemimpin dari rombongan ini, dan akulah yang akan bertanggung jawab dalam pertempuran kali ini. Jadi aku rasa aku harus berada di garis depan. Yang membuat kini Ning pun langsung diseret oleh kedua kakaknya. Setelah Ning, kini ada seseorang lain yang berujar, Tuan Muda Luo, aku akan melindungi dirimu. Hanya saja ketika saya gagal dan harus mati, tolong kau sampaikan pesan saya kepada Grandmaster Zofan. Kalau penyesalan terbesar saya adalah tidak dapat melayaninya dengan baik. Anda berlebihan Tuan Liu. Jika bukan karena bantuan Anda, seharusnya kita juga pasti lebih banyak kehilangan pasukan. Jika nanti kita dapat keluar dari tempat ini hidup-hidup, aku akan memikirkan suatu rencana agar kakak Zhao akan menerimamu sebagai muridnya. Baiklah, terima kasih Tuan Muda. Kita akan membicarakan hal ini lagi nanti setelah masalah ini selesai. Karena benar saja di bawah mereka saat ini, pasukan dari Hutan Harpi mereka bergegas mendekati mereka. Di sini Yunhai pun yang melihat itu semua, yang melihat pasukan Hutan Harpi datang melesat ke arah mereka. Doi berujar, bentuk formasi pelindung, ujar Yunhai sembari membakar semangat pasukannya. Karena posisi mereka sudah terlalu dekat, di sini serang. Terjadilah benturan di antara dua kubu. Bam!
Orang-orang dari keluarga Lin pun harus terhempas. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan, bangke? Tuan muda, mereka membentuk formasi. Mereka unggul dalam high ground. Kimbe, ini hanyalah formasi strategi tempur biasa. Oh iya, aku baru ingat kalau bocah itu telah mengikuti Marshal Dugu selama 5 tahun. Patah saja, sangat aneh jika bocah itu tidak memiliki rencana seperti ini. Maka dari itu, kita tidak bisa lagi membiarkan keluarga Luo semakin berkembang. Bocah keluarga Luo, matilah kau, ujar bocah Lee sembari menerjang Yunhai. Bam! Yang berhasil menghempaskan seluruh formasi yang dibangun oleh Yunhai. Melihat Yunhai terhempas di sini, bocah Lin pun juga berujar, hihihi. Selanjutnya, aku akan menghancurkan kepalamu. Dan ini sungguh menyulitkan melihat kondisi Yunhai yang sedang terpojok. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan. Bye.